Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Epic Insight. Di sini, kita akan membahas topik-topik mendalam yang membuka kuliner Anda tentang geopolitik, ekonomi, dan strategi dunia. Kali ini, kita akan mengupas sebuah gagasan besar yang bisa mengubah tatanan global. Poros Trisula Indonesia, India, dan Tiongkok. Bayangkan tiga negara raksasa ini bersatu dengan potensi ekonomi yang luar biasa, kekuatan demografi yang mendominasi, dan pengaruh politik yang mampu menantang hegemoni Barat. Poros ini bukan sekadar keteraturan biasa, namun sebuah langkah strategis untuk menciptakan dunia multipolar yang lebih seimbang. Indonesia dengan posisi strategis sebagai penghubung antara dua samudra, India dengan kekuatan ekonominya yang terus berkembang pesat, dan Tiongkok sebagai raksasa teknologi dan industri dapat membentuk kolaborasi epik yang tak tertandingi. Namun, seperti apa peluang dan tantangan dalam membangun poros ini? Apa dampaknya bagi kawasan Asia, khususnya bagi kita di Indonesia? Mari kita selami bersama visi besar ini dan berdiskusikan bagaimana gagasan ini bisa menjadi kenyataan yang mengubah sejarah. Di tengah dinamika geopolitik abad ke-21, Asia kini menjadi pusat gravitasi dunia. Kawasan ini tidak hanya menjadi rumah bagi perekonomian yang terus berkembang pesat, tetapi juga menyimpan potensi besar sebagai penentu masa depan peradaban global. Dalam konteks ini, wacana pembentukan poros strategi yang terdiri dari Indonesia, India, dan Tiongkok semakin mendapat perhatian. Negara ketiga ini memiliki posisi strategi yang unik, baik dari segi ekonomi, politik, maupun militer, sehingga mampu menciptakan keseimbangan kekuatan baru yang dapat mengubah arah sejarah dunia. Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, memainkan peran yang semakin signifikan dalam mewujudkan poros ini. Dengan visi strategi yang didasarkan pada kebijakan luar negeri yang independen, Prabowo memahami pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan India dan Tiongkok sebagai langkah untuk menciptakan stabilitas regional dan global. Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, Indonesia menjadi penghubung strategis antara Samudra Hindia dan Pasifik, menjadi aktor kunci dalam berbagai dinamika kawasan. Dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, populasi muda yang besar, serta geografis yang strategis, Indonesia memiliki modal besar untuk memainkan peran tersebut. Di sisi lain, India dengan populasinya melebihi 1,4 miliar jiwa, merupakan salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Melalui berbagai program seperti Make in India, negara ini terus memperkuat posisinya sebagai pusat manufaktur dan teknologi. Sebagai salah satu kekuatan militer utama di dunia, India juga memiliki peran strategis dalam menciptakan stabilitas di kawasan Asia Selatan. Sementara itu, Tiongkok sebagai negara ekonomi terbesar kedua di dunia, terus mengukuhkan dirinya sebagai pusat inovasi global melalui penguasaan teknologi canggih, seperti kecerdasan buatan, jaringan 6G, dan energi hijau. Project Belt and Road Initiative yang diinisiasi oleh Tiongkok telah membawa negara ini ke garis depan sebagai pemain utama dalam infrastruktur global. Namun, hubungan antara India dan Tiongkok tidak selalu harmonis. Rivalitas kedua negara ini seringkali terjadi ketegangan, terutama di wilayah perbatasan Himalaya. Konflik di Lembah Galwan pada tahun 2020 menjadi pengingat nyata bahwa perbedaan ini dapat memicu konflik yang lebih besar. Dalam hal ini, Indonesia memiliki peluang untuk memainkan peran sebagai mediator netral yang mampu menjembatani perbedaan antara kedua kekuatan besar tersebut. Dengan pendekatan diplomasi yang pragmatis, Prabowo melihat potensi besar untuk menjadikan India sebagai jembatan yang menghubungkan kepentingan India dan Tiongkok. Poros ini tidak hanya berbicara tentang kerja sama politik dan diplomasi, tetapi juga memiliki dimensi ekonomi yang sangat penting. Negara ketiga ini memiliki potensi untuk menciptakan rantai pasok global yang lebih efisien dan berkelanjutan.
Kolaborasi di sektor perdagangan, teknologi, dan infrastruktur dapat membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan saling menguntungkan. Bagi Indonesia, hal ini berarti memperluas akses ke pasar global dan memperkuat posisi sebagai pemain utama di Asia Tenggara. Di bidang militer, kolaborasi ini juga dapat menciptakan kekuatan pertahanan yang mampu menjaga stabilitas kawasan dari berbagai ancaman eksternal. Tiongkok dengan modernisasi militernya yang masif, India dengan kekuatan militernya yang mapan, dan Indonesia yang kini tengah meningkatkan kemampuan pertahanan maritimnya, dapat bekerja sama untuk menciptakan blok pertahanan yang solid. Presiden Prabowo telah menunjukkan komitmennya untuk memodernisasi kapal angkatan bersenjata Indonesia, termasuk melalui pengadaan kapal selam, drone, dan sistem radar yang canggih. Langkah-langkah ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga kelestarian Indonesia, tetapi juga untuk memperkuat peran Indonesia dalam poros Trisula ini. Di luar dimensi ekonomi dan militer, poros Trisula ini juga memiliki potensi untuk mempererat hubungan budaya antara ketiga negara. Indonesia, India, dan Tiongkok memiliki warisan budaya yang kaya dan beragam, yang dapat menjadi alat diplomasi untuk memperkuat hubungan antar bangsa. Tiongkok dengan tradisi Konfusianisme dan seni bela dirinya, India dengan spiritualitasnya yang mendunia, serta Indonesia dengan keberagaman budayanya, memiliki peluang besar untuk menciptakan harmoni di tengah perbedaan. Namun, perjalanan menuju realisasi poros ini tidaklah mudah. Ada berbagai tantangan yang harus dihadapi, mulai dari persaingan ekonomi antara India dan Tiongkok, ketegangan politik di Laut Cina Selatan, hingga ketimpangan kekuatan di antara ketiga negara. Tiongkok yang jauh lebih dominan dapat menciptakan keharmonisan dalam hubungan ini jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang matang dan kepemimpinan yang visioner untuk menghadapi tantangan ini. Presiden Prabowo Subianto dengan latar belakangnya sebagai mantan Menteri Pertahanan dan Militer mempunyai pemahaman mendalam tentang geopolitik, berada pada posisi yang tepat untuk merealisasikan visi besar ini. Dengan pendekatan yang pragmatis dan berorientasi pada hasil, Prabowo tidak hanya ingin memperkuat posisi Indonesia di kawasan, tetapi juga menciptakan keseimbangan kekuatan global yang lebih adil dan damai. Jika berhasil, poros Indonesia, India, dan Tiongkok ini tidak hanya akan membawa stabilitas di Asia, tetapi juga menawarkan model baru bagi dunia yang lebih multipolar. Poros ini adalah gambaran masa depan yang menjanjikan, di mana kerjasama di atas persaingan, dialog di atas konflik, dan keharmonisan di atas perpecahan dapat tercipta. Namun, keberhasilan ini akan bergantung pada kemampuan ketiga negara untuk mengatasi perbedaan mereka dan membangun kepercayaan yang kokoh. Indonesia, di bawah kepemimpinan Prabowo, memiliki peluang besar untuk menjadi pemimpin kawasan dan mediator global dalam perjalanan ini. Poros ini bukan hanya tentang kepentingan nasional masing-masing negara, tetapi juga tentang menciptakan tatanan dunia baru yang lebih stabil, inklusif, dan damai. BRICS adalah peluang strategi yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia, India, dan Tiongkok untuk mempercepat pembentukan poros kerjasama yang mampu mengubah tatanan geopolitik dunia. Dengan partisipasi ketiga negara dalam forum ini, jalan menuju aliansi yang lebih erat menjadi lebih realistis dan terstruktur. BRICS sebagai forum negara-negara berkembang memiliki visi besar untuk menciptakan dunia yang multipolar dan mengurangi dominasi kekuatan tradisional seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Dalam konteks ini, Indonesia memiliki peluang unik untuk memainkan peran penting sebagai mediator dan katalis dalam hubungan antara India dan Tiongkok yang seringkali terjadi ketegangan. BRICS sendiri telah menyediakan kerangka kerja yang solid untuk memperkuat dialog dan kolaborasi antar negara anggotanya. Dengan adanya pertemuan rutin tingkat tinggi seperti KTT BRICS, Indonesia, India, dan Tiongkok
memiliki ruang diplomasi yang dapat digunakan untuk membahas kepentingan bersama dalam suasana yang lebih strategis dan terkendali. Forum ini memungkinkan ketiga negara untuk mempererat hubungan tanpa harus dimulai dari awal, karena kerangka kerja ekonomi, politik, dan sosial telah tersedia. Salah satu keuntungan terbesar dari keanggotaan BRICS adalah adanya Bank Pembangunan Internasional, New Development Bank, NDB, yang berfungsi sebagai sumber pendanaan alternatif untuk proyek infrastruktur dan kerja sama strategis. Melalui bank ini, ketiga negara dapat membiayai proyek besar yang mendukung konektivitas regional, seperti pembangunan jalur perdagangan maritim baru, proyek energi bersih, atau pengembangan teknologi bersama. Selain itu, inisiatif untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS, seperti transaksi menggunakan mata uang lokal, dapat memperkuat kerja sama ekonomi sekaligus melindungi stabilitas finansial di kawasan. Presiden Prabowo Subianto dengan visi strategisnya memiliki peluang besar untuk mendorong realisasi poros ini. Kepemimpinan Prabowo yang tegas dan fokus pada kemandirian Indonesia dapat menjadi pendorong utama untuk mempererat hubungan dengan India dan Tiongkok melalui kerangka BRICS. Selain itu, Prabowo dapat memanfaatkan posisi Indonesia di ASEAN untuk memperkuat pengaruhnya di kawasan, sekaligus menunjukkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas regional. Jika berhasil, poros Indonesia, India, dan Tiongkok dapat menjadi simbol harapan bagi masa depan dunia. Bagaimana menurut kawan-kawan tentang potensi poros Indonesia, India, dan Tiongkok ini? Apakah aliansi ini mampu menciptakan keseimbangan dunia atau justru menimbulkan tantangan baru? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Mari kita diskusikan bersama. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.